Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kesha Sherila Dewi Iskandar dengan NPM 2014181037 dari program studi ilmu tanah kelas tanah A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air yang terjadi di lingkungan sekitar kita dengan penerapan salah satu metode dari bioremediasi air. Mungkin sebelum kita membicarakan metode apa yang dapat kita terapkan di lingkungan sekitar kita dengan bioremediasi air ini, uh, seperti yang kita ketahui, pencemaran air itu sudah banyak terjadi di Indonesia. Uh, Pencemaran air tersebut banyak terjadi khususnya di daerah-daerah bekas tambang, di mana pada saat tambang tersebut ditutup, tidak adanya upaya dari pihak pengelola untuk mengembalikan fungsi lingkungan untuk kembali seperti semula. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus, sekarang banyak sekali kita temui bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar daerah bekas tambang itu mengalami krisis air bersih, di mana air bersih yang seharusnya mereka gunakan untuk uh, minum, mandi, masak, atau bahkan mencuci itu terkontaminasi oleh uh, logam-logam berat ataupun polutan-polutan yang berada di dalam air tersebut, dimana dengan konsentrasinya ataupun kandungan logam-logam berat yang berada di dalam air dengan konsentrasi yang tinggi tersebut dapat membahayakan uh, kesehatan fisik mereka yang dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Nah, secara pengertian, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan juga Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air ini dapat diartikan makhluk hidup, zat energi maupun komponen lain di dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air tersebut akan turun ke tingkat tertentu dan menyebabkan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Adanya dampak dari pencemaran air ini diantaranya dapat menyebabkan krisis air bersih bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tercemar. Nah, untuk mengatasi pencemaran air ini dapat kita terapkan metode bioremediasi air, di mana bioremediasi tersebut dapat membantu kita ataupun sebagai salah satu upaya kita yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan fungsi air tersebut seperti semula, seperti itu. Nah, bioremediasi itu apa sih? Bioremediasi itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurangi kadar polutan di lingkungan. Nah, bagaimana mekanisme ataupun cara kerja mikroorganisme tersebut dalam mengurangi kadar polutan di lingkungan, yaitu dengan cara enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut akan memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimianya menjadi tidak kompleks, sehingga menjadi metabolit yang tidak beracun dan juga tidak berbahaya. Nah, bioremediasi ini memiliki banyak sekali metode ataupun teknik yang dapat kita lakukan. Namun, dalam kasus pencemaran air yang terjadi dalam pembahasan kita kali ini, banyak sekali peneliti ataupun pihak-pihak yang lebih memilih fitoremediasi dalam pengentasan ataupun dalam upaya mereka untuk mengembalikan fungsi air tersebut sebagaimana mestinya. Nah, fitoremediasi itu apa sih? Fitoremediasi itu dapat diartikan sebagai salah satu metode pengolahan limbah cair dengan memanfaatkan tanaman untuk menghilangkan ataupun menurunkan kadar konsentrasi logam yang berlebih pada lokasi yang tercemar. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, saya akan membahas mengenai salah satu studi kasus tentang bioremediasi air pada suatu daerah yang tercemar air limbah rumah tangga. Nah, secara umum itu air limbah rumah tangga mengandung plus dan juga NH4OH dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, kandungan amonia yang dengan konsentrasi yang tinggi ini tentunya memiliki dampak negatif bagi kehidupan di sekitarnya, yaitu sebagai contoh salah satunya kandungan yang tinggi tersebut dapat membahayakan kehidupan fauna ataupun hewan-hewan yang hidup. Ikan-ikan akan mati, kemudian aktivitas mikroba di dalam air juga tidak akan berjalan dengan lancar. Namun di sisi lain, amonia itu juga memiliki dampak yang positif, di mana amonia itu dapat digunakan sebagai salah satu sumber nitrogen bagi pertumbuhan tanaman air seperti Neomyrica gracilis. Nah,
di mana tanaman Neomyrica gracilis ini mampu menyerap unsur hara dan juga menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis, sehingga dalam bioremediasi air ini Neomyrica gracilis tanaman Neomyrica gracilis ini banyak dimanfaatkan sebagai salah satu indikator pembersih air. Nah, menurut Mangkudi Harjo, ada 3 mekanisme bioremediasi air limbah rumah tangga yang dapat dilakukan oleh tanaman Neomyrica gracilis, yaitu yang pertama fitostabilisasi, di mana fitostabilisasi ini merupakan suatu proses imobilisasi kontaminan yang berada di dalam air. Mekanisme yang kedua yaitu adanya proses rizofiltrasi, ini merupakan absorpsi kontaminan yang berada di akar tanaman, dan mekanisme yang terakhir adalah rizodegradasi, di mana mekanisme yang terakhir ini terjadi proses penguraian kontaminan di dalam air oleh aktivitas mikroba pada perakaran tanaman. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari dan kawan-kawan, pada tahun 2013 adanya 6 peranan penting yang dilakukan oleh Neomyrica gracilis dalam meremediasi air limbah rumah tangga, yaitu yang pertama menaikkan DO perakaran, yang kedua menurunkan kadar BOD, yang ketiga menurunkan kadar CO2 bebas, yang keempat menurunkan kesadahan total, kelima menurunkan suhu air, dan yang terakhir adalah meningkatkan pH hingga kadar yang netral. Sehingga berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, itu dapat disimpulkan bahwa Neomyrica gracilis kan fungsi air, khususnya air limbah rumah tangga, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai air minum, air untuk masak, dan lain sebagainya. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi pada hari ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.